Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proposal bisnis kami dengan tema teman daur ulang. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Mutia Dara Maya Ismin dengan NIM J03132111135, Rafika Wahyu Ramadanti dengan NIM J03132111136, Miratil Hayati dengan NIM J03132111147, Rista Aulia Septiani dengan NIM J031321153, Dezga Akmal Syahputra dengan NIM J03132111157. Baik, permasalahan sampah di Indonesia merupakan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Komposisi sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia adalah sampah organik sebanyak 60-70% dan sisanya adalah sampah non-organik yaitu sebesar 30-40%. Sementara itu dari sampah non-organik tersebut, komposisi sampah terbanyak kedua yaitu sebesar 14% adalah sampah plastik. Untuk menangani sampah plastik, perlu dilakukan dengan konsep 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Daur ulang merupakan proses pengolahan kembali barang yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi melalui proses fisik maupun kimiawi. Pengelolaan sampah yang baik memberikan dua manfaat penting, yaitu mengurangi pencemaran lingkungan dan pemanfaatan sampah dapat meningkatkan nilai ekonomi atas benda yang bersangkutan, sehingga menguntungkan masyarakat tertentu yang mengelolanya. Teman daur ulang merupakan produk yang dihasilkan dari plastik dan dapat digunakan untuk sehari-hari. Tujuan dari usaha ini sendiri yaitu mengarah ke bidang lingkungan, yaitu mengurangi jumlah sampah atau limbah yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan, kemudian mengurangi penggunaan bahan atau sumber daya alam, melestarikan kehidupan makhluk yang terdapat di suatu lingkungan tertentu, dan menjaga keseimbangan ekosistem makhluk hidup yang terdapat di dalam lingkungan. Selain itu juga dapat mengarah ke bidang ekonomi karena mendapatkan penghasilan dari barang yang dijual ke masyarakat. Selanjutnya ada visi misi yang dibuat kelompok kami. Visinya yaitu terwujudnya peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Sedangkan misinya, 1. Mencegah dan mengendalikan pencemaran udara, air, dan tanah. Yang kedua, menyelenggarakan fungsi koordinasi, pengelolaan, dan pemantauan pengendalian sampah di masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengelolaan sampah menjadi barang daur ulang. Yang keempat, menyelenggarakan dan pembinaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya ada analisis identifikasi ide bisnis. Yang terdapat aspek positif, pertama, mengurangi dampak negatif sampah di lingkungan. Yang kedua, menghindari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Yang keempat, menambah penghasilan. Sedangkan aspek negatifnya, kurangnya minat masyarakat terhadap barang daur ulang dan hasil dari daur ulang masih jauh dari permintaan pasar. Selanjutnya ada analisis pesaing dan analisis inovasi. Setiap perusahaan tidak dapat menghindari persaingan dari perusahaan lain. Menurut KBBI, persaingan adalah suatu persaingan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif. Pesaing atau kompetitor adalah rival yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang sama. Adapun analisis inovasinya yaitu teman daur ulang ini merupakan UKM yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan dengan cara mendaur ulang limbah plastik yang sudah tidak digunakan lagi seperti mendaur ulang gelas atau botol plastik, sendok plastik, sedotan plastik, kantong plastik belanja, dan lain-lain. Corp sendiri mendaur ulang plastik dengan cara melelehkannya dengan menggunakan oven dan mencetaknya di loyang.
Kemudian ada STP. STP adalah salah satu strategi pemasaran untuk menentukan di area manakah sebuah bisnis akan dioperasikan. Sesuai namanya, strategi ini didasarkan oleh 3 langkah, yaitu mengidentifikasi segmen, menganalisis target pasar, serta menentukan posisi yang tepat untuk menjalankan bisnis. Yang pertama ada segmenting. Di segmenting ada terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama demografis. Demografis yaitu produk teman daur ulang ini dapat dibeli dan digunakan oleh semua kalangan kalangan masyarakat dan kalangan umur. Kemudian geografis, produk ini bisa didapatkan di seluruh Indonesia dengan menggunakan media sosial untuk menjangkau produk yang akan dipasarkan kepada seluruh masyarakat. Kemudian ada psikografis, produk teman daur ulang ini mudah diterima oleh masyarakat, terkhusus yang mempunyai hobi mengoleksi barang-barang yang didaur ulang. Kemudian perilaku, produk ini dapat digunakan untuk menaruh atau membawa barang. Kemudian analisis strategi pemasaran yang kedua yaitu targeting. Teman daur ulang merupakan produk yang terbuat dari sampah plastik dan diolah menjadi suatu produk yang bisa dipakai. Produk ini ditargetkan kepada setiap kalangan masyarakat dan kalangan umum yang dipasarkan melalui sosial media. Kemudian yang ketiga yaitu positioning. Positioning sendiri yaitu merupakan menentukan posisi yang tepat untuk menjalankan bisnis, seperti berikan penawaran solusi, produk ini nyaman untuk dipakai karena produk ini pun ramah lingkungan. Yang kedua, temukan unique selling point atau USP. Keunggulan dari produk kami adalah memberikan kesan keindahan dan unik dan variasi jenis, warna, dan ukuran yang beragam, sehingga konsumen dapat memilih sesuai selera. Yang ketiga, susun campaign yang disukai target pasar. Target pasar akan mengenali kita di berbagai platform, seperti Tokopedia dan Shopee. Kemudian selanjutnya ada analisis bauran pemasaran. Dalam analisis bauran pemasaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti produk atau produk, yaitu penambahan variasi dan bahan kain untuk memperkuat produk dan menampilkan berbagai seperti motif bunga dan juga bintang yang unik pada anyaman plastik. Yang kedua, price atau harga, yaitu memberikan harga yang terjangkau dan memberikan diskon jika pemesanan lebih dari 10 buah. Yang ketiga, place atau tempat, yaitu penjualan produk teman daur ulang memfokuskan pada penjualan di online, seperti melalui e-commerce, Shopee, dan Tokopedia, media sosial seperti Instagram. Yang keempat, promotion atau promosi, yaitu melalui media online, melalui brosur, dan mengikuti pameran UMKM. Selanjutnya, harga pokok produksi. Sama biaya bahan baku. Untuk menghasilkan produk teman daur ulang berupa tas, dompet, dan tempat pensil dengan jumlah total produk sebanyak 80 produk yang terdiri dari 50 tas, 20 dompet, dan 10 kotak pensil, di mana komposisi yang digunakan yaitu sampah plastik kemasan berupa permen, kopi atau makanan, kain puring, resleting, kancing magnet, tali rantai tas 55 cm plus pengait, lem, gunting, benang, mesin jahit portable, hiasan, dan dust bag sebagai packaging. Dengan total biaya bahan bakunya yaitu sebesar 1.436.000. Selanjutnya biaya tenaga kerja. Tenaga kerja yang kami gunakan itu dari kami sendiri dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 5 orang, sehingga total biaya tenaga kerja yang dikeluarkan sebanyak Rp0. Selanjutnya untuk biaya overhead, biaya yang digunakan yaitu berupa biaya listrik dan label teman daur ulang dengan total biaya sebesar Rp55.000. Dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead yang didapatkan sebelumnya, total harga produksi yang didapatkan yaitu sebesar Rp1.491.000, di mana harga pokok produksi per tasnya yaitu Rp22.000, harga pokok produksi per dompetnya yaitu Rp14.000, dan harga pokok produksi per tempat pensilnya yaitu sebesar Rp11.000. Kemudian harga pokok penjualan. Laba yang kami harapkan yaitu sebesar 30%, sehingga total laba yang akan didapatkan sebesar Rp447.000. Dengan harga jual masing-masing produknya yaitu untuk tas sebesar Rp28.600, untuk dompet yaitu Rp18.200, dan untuk
kotak pensil yaitu sebesar 14.300. Baik, sekian presentasi hasil proposal bisnis kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.